serta kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita sering mendengar sebuah pepatah yang mengatakan karena nila setitik rusak susu sebenarnya atau sebenarnya. Karena nila setitik rusak susu sebenarnya. Ada yang tahu makna dari pepatah ini? Konsepnya masih? Ada yang tahu maknanya? Baik, saya kasih analogi semacam. Kalau ada di tengah-tengah kita segelas susu anlek yang mengandung protein dan baik untuk gula, betul? Ya. Saya endorse nih. Berapa nanti bayarannya? Karena biasa kalau saya ngisi kajian semacam ini minimal 2M, Pak. Nah, setelah kajian ada yang mendatangi sambil mengatakan makasih mas. Makasih mas. Apalagi cuma 10 menit berapa yang baik, karena waktunya 10 menit ya. 2M maksudnya makasih mas. Makasih mas ya, MM. 2M. Apabila ada segelas susu anlek, kemudian jatuh ke dalam susu tersebut setetes oli, kira-kira panjenengan mau minum nggak susu tersebut? Boten. Kan eman-eman, bukannya cuma setetes oli. Nggih. Eman-eman deh. Eman-eman. Saya enggak. Saya. Kan cuma setetes. Kadang-kadang yang sedikit ini bisa merusak yang banyak. Sama dalam puasa kita, ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya dan kita melakukannya, dan itu merusak amalan ibadah puasa. Padahal puasa adalah ibadah yang tiada tandingannya. Kata Nabi SAW, "Alaika bisiyam fa innahu la mithlahu." Hendaknya kalian berpuasa karena puasa adalah ibadah yang tiada tandingan. Tetapi manakala seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak puasanya, maka puasa Ramadannya menjadi sia-sia. Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa melainkan rasa lapar dan dahaga. Ustaz, kira-kira apa sih yang menyebabkan Ramadan atau puasa kita sia-sia? Minimal ada 2. Yang pertama, perkataan az-zur. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun bi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa kemudian dia berkata zur, nanti akan dijelaskan perkataan zur itu, maka Allah tidak butuh puasanya. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan puasa zuhur? Yang dimaksud dengan perkataan zuhur? Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud perkataan azhur ada 2. Yang pertama al-kadhib, yaitu dusta. Apa definisi dusta? Secara bahasa, dusta itu lawan dari jujur. Jujur itu definisinya adalah mutabaqatul khabar bil waqi'.
kesesuaian antara kabar dengan kenyataan. Misal, Anda ditanya, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Jumat, maka ini adalah perkataan yang jujur. Kalau ditanya hari ini hari apa? Hari Sabtu, Ustaz. Nah, ini adalah perkataan yang dusta. Dan banyak orang zaman sekarang, jamaah sekalian, hanya untuk mendapatkan cuan, mereka rela berkata dusta. Contoh, ada orang jual pertama. Ngakunya pertama murni, padahal dicampur dengan Oplosan. Nah, orang-orang yang semacam ini puasanya menjadi sia-sia. Bukan hanya sia-sia, keberkahannya pun Allah akan jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Wa in sadaqa wa bayyana burikat fi bainihima. Wa in katama wa kadaba burikat fi bainihima. Siapa yang jujur terus terang maka akan diberkahi jual belinya. Sebaliknya siapa yang dusta dan saling menutupi maka Allah akan angkat keberkahan. Yang kedua, yang dimaksud perkataan zur adalah al-buhtan. Apa itu al-buhtan? Kata para ulama, buhtan itu hoax atau hoax, kebohongan yang membuat orang-orang yang mendengarnya itu kaget. Saya analogikan semacam sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diberikan amanah, kemudian datang hoax kepadanya bahwa beliau adalah pemimpin yang tidak adil. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun kaget dengan hoax. Maka orang-orang yang menyebar hoax semacam ini puasanya menjadi sia-sia. Saya berapa kita? Berapa? Sampai jam 9 ya. Baik, yang terakhir adalah STMJ yang bisa menjadikan puasa Ramadan kita menjadi sia-sia. Apa itu STMJ? Sombong. Susu penuh. Sholat terus, maksiat sama saum terus, maksiatnya. Di antara maksiat yang paling berat hukumannya, yang paling berat iqabnya, di antaranya adalah uququl walidaini. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Sebagai closing statement, ada pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Apa maknanya? Saya analogikan sebenarnya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang ibu-ibu membawa dua anak kecil. Kemudian Aisyah memberi ibu tadi 3 butir kurma. Setelah diterima, ibunya tadi memberikan kepada masing-masing anaknya satu. Setelah habis, ketika ibu tadi ingin memakan kurma yang menjadi jatahnya, kedua anaknya nangis. Maulah. Kemudian kurmanya dibelah dua dan diberikan kepada kedua anaknya. Bayangkan jemaah sekalian, orang tua itu sengaja rela lapar, rela haus, rela sakit, rela mati karena kita. Makanya sangat batas amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat 5 waktu, kata manajer tadi, adalah birrul walidain. Atau seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah?
ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah paling dicintai? Kata Rasul, as-salatu ala waqtiha, salat 5 waktu pada waktunya. Yang kedua, birrul walidaini, apa? Berbakti kepada orang tua. Makanya sia-sia puasa seorang hamba kalau dia durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini yang sudah dapat THR, jangan lupa orang tua. Sudah dapat belum? Alhamdulillah. Belum? Belum kedua katanya. Belum yang kedua katanya. Makanya nanti ketika ada kesempatan untuk mudik, mudiklah. Usaha tiketnya mahal, jangan pernah. Perhatikan. Hidup itu bukan soal untung atau rugi, tapi hidup adalah soal bagaimana bisa memberi. Hari ini Anda berbagi kepada saudara-saudara kita, maka itulah makna hidup yang sejati. Apa kata Buya Hamka? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah pun kerja. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan di Ramadan ini diterima di sisinya dan tidak menjadi amalan yang sia-sia. Amin ya Rabbal alamin. Sudah selesai? Nah, karena sudah selesai dan tadi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sarankan kembali ke teman-teman. Terima kasih Ustaz Nurul atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah